Ini adalah episode pertama kita bertemu, just sharing tentang apapun yang tidak dipikirkan banyak orang dan terlebih tidak diajarkan di bangku pendidikan. Kenapa episode pertama dibuka dengan pembahasan tentang passion? Menurutmu penting gak sih passion itu dibahas? Jika dibahas apa manfaatnya, jika tidak dibahas pun apa bahayanya? Silakan dipikirkan sendiri dan semoga di akhir video akan ketemu sejumlah jawaban atas pertanyaan ini. Silakan di-skip saja bagi kamu yang sudah menemukan passion hidup. Tetapi jika ingin bertahan dan menambah perspektif, silakan stay saja. Baik, kita mulai. Semoga kamu dapat memahami ini dengan baik. Jika dipikir-pikir, passion itu barang aneh dan sulit ditangkap. Secara sederhana, passion itu bisa diartikan dengan gairah. Kalau ingin diperjelas lagi, gairah biasanya menyangkut minat seseorang. Stop sampai di sini dulu. Tadi saya katakan bahwa materi ini itu aneh. Maka butuh penguasaan sempurna karena barang aneh ini kaitannya dengan psikologi dasar manusia. Ini penting, harus paham dan selalu diingat. Kalau psikologi dasar manusia hanya bertumpu pada dua hal dan ini yang menarik. Pertama, ingin senang, ingin happy, untung dan segala puncak kenikmatan lainnya. Atau yang kedua, menghindari sejauh-jauhnya segala hal yang menyakitkan. Seperti tidak mau miskin, tidak mau direndahkan, jelek, pokoknya self-defense. Ada pertahanan diri terhadap sesuatu yang mengerikan. Pastinya, kamu tidak menginginkan berakhir di pilihan kedua. Maka dari itu saya perlu memberitahu mengapa kamu perlu mengetahui bahayanya hidup tanpa passion. Serta juga mengapa begitu enaknya hidup dengan passion. Oke, kita bahas yang bahayanya dulu. Seandainya kita hidup tanpa passion. Ya, buang umur. Umur manusia itu terbatas. Ini fakta. Kamu tak akan hidup selamanya, ini sudah pasti. Jika kamu hanya melakukan hal yang itu-itu saja, membosankan, rutin dan tak sesuai passion kamu, maka kamu sudah membuang-buang umur dengan sia-sia. Jadi, nikmati sisa hidup kamu yang tak tahu kapan berakhirnya dengan sepenuhnya menjalani passion. Pastikan passion kamu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Itu wajib. Kalau kamu masih bekerja dan kamu dapat duit dari situ, jangan segera tinggalkan pekerjaan kamu. Nikmati saja dulu. Sementara kamu mencari passion dan kalau sudah ketemu pun, secara bertahap kamu mulai menjalani hidup dengan passion itu dan jikalau nanti sudah dinilai menguntungkan, bahkan melebihi hasil yang kamu dapati dari pekerjaan rutin kamu, segera tinggalkan dan bermainlah selamanya dalam passion kamu. Iya, stres. Rata-rata orang yang hidup tanpa menjalani passionnya merasa stres. Oke lah kalaupun punya duit banyak dan banyak hal tercukupi, tapi seolah ada yang hilang, ada yang kosong. Dan itu sangat terasa. Dan itu semua bisa menyebabkan stres. Apalagi kalau sudah miskin, gak ketemu passion pula. Nah ini yang lebih sial lagi. Maka menemukan passion akan lebih memungkinkan hidup kamu jadi semakin bahagia, padat, berisi, dan merasai kehidupan ini seperti pesta, yang hanya ada keceriaan, bahagia, dan senang-senang di sana. Ya tadi ada buang umur, stres, dan sekarang miskin. Nah, orang yang hidup tanpa passion itu bisa dikategorikan miskin. Yang saya maksud miskin di sini bukan hanya dalam hal duit, namun juga tentang kepuasan hati, pemenuhan diri, fulfillment. Biasanya orang yang tak menjalani hidup dengan passion itu akan melakukan pekerjaan di mana hanya cukup buat hidup secara umum. Jarang yang mencapai prestasi besar atau membanggakan. Sebab prestasi besar biasanya lekat dengan betapa cintanya seseorang dengan bidangnya. Karena ada totalitas yang habis-habisan akan dikeluarkan. Menghasilkan karya pun yang membuat kamu puas tanpa ada nilai materinya sekalipun. Itu bayaran yang sangat membahagiakan bagi orang yang menjalani passion. Ini hanya bisa dimulai dengan menemukan satu hal bernama passion. Ya, kemudian kurang berprestasi. Kamu akan jadi orang rata-rata dalam pekerjaan kamu. Itu karena kamu tidak atau belum melakukan pekerjaan kamu dengan passionate. Akan sangat berat bagi orang yang belum menemukan passionnya untuk berprestasi besar. Itu karena gairah tadi. Gairah dan nafsunya nggak jalan saat melakukannya. Cuma rutinitas saja dan itu sangat membosankan. Tetapi saat kamu sudah bertemu dengan passionmu dan menikmati, serta bahkan sudah mendapat berlimpah duit dari situ, maka kamu akan sangat jadi bahagia dan serasa bermain setiap hari. Itu selamanya. Nah sekarang giliran menjawab apa untungnya menemukan dan hidup dengan passion. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesederhana mungkin. Dan sangat mungkin kamu juga akan mengalami banyak hal. Jadi untungnya menemukan hidup dengan passion itu.
Kamu akan merasakan bahwa pekerjaan kamu seperti bermain dan santai. Kamu nggak akan merasakan kegiatan yang kamu suka, rutinitas yang kamu suka itu sebagai pekerjaan, melainkan sebagai semacam petualangan, tantangan, dan permainan yang mengasihkan pokoknya. Kamu merasakan kalau melakukan hal itu benar-benar bermanfaat bagi kemanusiaan. Hidup kamu akan terasa lebih berisi dan berasa. Anehnya nih, kamu juga akan merasakan hal lain. Uang kamu akan mengalir lebih banyak, lebih cepat, dan lebih banyak lagi. Itu karena kamu sangat menikmati passion kamu, dan orang-orang akan puas dengan hasil kerja kamu. Mereka akan merekomendasikanmu karena mereka merasa percaya bahwa apa yang mereka percaya untuk kamu lakukan, hasilnya benar-benar berkualitas. Dahsyat. Kamu akan menjadi seorang yang dianggap master, dan orang-orang pun akan percaya dan menganggap seorang ahli yang bisa membereskan masalah apapun terkait bidang yang kamu tekuni dan sukai. Lebih-lebih, kamu akan menjadi idola dalam bidang yang kamu sukai. Uang mengalir terus, mendapat kehormatan, menaikkan nama baik keluarga, dan tentu saja, kamu sangat menikmati setiap prosesnya tanpa merasa bosan. Kalaupun kamu sempat merasa bosan, itu biasanya hanya karena kelelahan saja. Sedikit rekreasilah, healinglah, berlibur, akan menaikkan kembali level energi kamu, dan kamu siap untuk bermain lagi, hingga benar-benar puas dalam passion kamu. Sampai di sini gimana? Tertarik tidak? Kalau tertarik, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang passion. Baik, kemudian kita sampai pada ciri-ciri passion. Banyak yang bertanya, apa ciri-ciri passion itu? Apakah kemudian yang kita lakukan itu adalah bagian dari passion kita? Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa itu adalah passion kita? Singkatnya begini, jikalau 5 atau lebih dari 8 hal di bawah ini terjadi pada diri kamu, maka kemungkinan besar itulah passion kamu. Makanya coba raba dan hayati kriteria berikut ini. Ya, yang pertama, saat melakukannya kamu merasa berapi-api, semangat terus, kayaknya bahagia terus. Atau kedua, kamu mudah mengajak dan mempengaruhi orang untuk ikut melakukannya. Kamu mempresentasikan apa yang kamu lakukan untuk orang juga mengikuti jejak kamu. Atau yang ketiga, kamu merasa waktu berlalu begitu cepat saat kamu melakukannya. Atau kamu siang dan malam selalu saja sering membicarakan itu dalam waktu yang lama, sampai mungkin orang pada bosan mendengarnya. Yang kelima, kamu sangat mudah menguasainya. Menguasai pekerjaan itu sangat mudah. Lebih cepat dibanding teman-temannya. Atau lebih gampang saja melakukannya. Padahal menurut teman kamu, itu sulit. Kemudian yang keenam, kamu keluar duit begitu banyak. Untuk beli ini, beli itu, yang semuanya dibeli itu untuk keperluan yang kamu kerjakan. Karena apa? Kamu memenuhi rasa haus kamu terhadap itu. Kemudian yang ketujuh, kamu ikhlas saja saat melakukannya, bahkan walau nggak ada duitnya sekalipun alias gratis, kamu tetap mengerjakannya. Atau yang terakhir, orang-orang mungkin memberi kamu gelar khusus terkait passion yang misalnya, kalau kamu misalkan suka melawak, si kasino lawak. Kamu suka bercanda itu. Jikalau kamu seorang pebisnis, orang-orang akan menyebut kamu si bejo bisnis. Karena omongannya cuma gimana supaya banyak duit, gimana supaya mengembangkan bisnis dan sebagainya. Nah, ada panggilan-panggilan khusus tentang itu. Ya, 1-8 itu adalah bisa dikategorikan sebagai cara kamu untuk mengidentifikasi bahwa itu passion kamu. Silakan riset, renungkan, dan cari tahu mana ciri-ciri yang melekat pada diri kamu. Kemungkinan besar itulah passion kamu. Oke, jika sampai di sini kriteria yang disebutkan di atas kamu juga belum dapat menemukan atau mendekati passion kamu lah. Tenang, ada alternatif lain. Cara ini sangat ampuh untuk menemukan passion kamu. Saya sarankan melakukan semuanya atau pilih satu cara tapi benar-benar fokus dalam melakukannya. Oke, langsung saja. Iya, doa yang khusyuk. Cara jadul tapi hasilnya gaul. Kalau kamu bingung, gunakan saja cara ini. Bagi saya dan ratusan juta orang di dunia dari dulu hingga saat ini, bahkan saat konten ini tayang, selalu saja efektif. Saya bahkan menjadikan metode yang sangat ampuh ini untuk membereskan semua masalah. Tanpa terkecuali, Tuhan itu maha mendengar bro. Tuhan itu maha mendengar dan maha memberi. Jadi saat melakukan doa, maka insya Allah pasti terkabul. Syaratnya yakin. Kemudian bagaimana caranya agar doa kita itu khusyuk? Coba pilih deh tempat yang sepi dan tenang. Doa itu perlu fokus, perlu ketajaman. Tempat yang terlalu ramai atau tempat yang ramai dah akan mengganggu konsentrasi dan menghilangkan tujuan awal kamu. Jam 10 ke atas adalah waktu yang paling tepat. Jam 2 atau jam 3 malam adalah yang terbaik tentunya. Apalagi sepinya malam, apalagi kamu baru bangun tidur.
yang menyebabkan gelombang alfa theta kamu masih on dan dominan di otak. Itu semua akan membuat doa kamu akan menembus bawah sadar. Saya sendiri biasanya memilih tempat ibadah yang sudah sepi dan berdoa habis-habisan di situ, tentunya saat membutuhkan inspirasi ilahiyah. Kemudian kalau kamu ragu bahwa doa kamu terkabul, maka sebutkan itu juga dalam doa kamu. Ya, sadar diri. Ya, cara ini dianggap sebagai bentuk sadar diri kita kepada Tuhan, dan itu dibutuhkan. Kamu perlu mengakui bahwa kamu ragu bahwa doa kamu akan dikabulkan, karena iman kamu yang lembek, karena iman kamu yang kurang bagus, dan sebagainya. Itu semua akan memudahkan hati kamu menerima dan ikhlas. Dan ikhlas inilah faktor dahsyat yang akan mengabulkan doa-doa kamu. Nah, kalaupun berdoa, saya biasanya berdoa seperti ini, dan itu bisa di copy paste sama kalian. Silakan dimodif sedikit-sedikit, nggak masalah. Doanya seperti ini. Tuhan, aku sebenarnya ragu apakah Engkau akan mendengarkan aku, sementara aku banyak dosa, atau bahkan pernah merendahkan kekuasaan-Mu. Maka aku mohon agar Engkau berkenan membuat aku jadi yakin seyakin-yakinnya kepadamu. Bantulah aku untuk mengikhlaskan semua ketidakyakinan itu, ketidakikhlasan, dan ketakutan bahwa doaku tiada akan didengar oleh-Mu. Amin. Boleh dimodif sesuai gaya kamu sendiri. Nggak mesti sama. Yang penting kamu mengikhlaskan semua keraguan kamu tentang diri kamu, bahkan tentang Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, minta supaya kamu dipertemukan dengan passion kamu, dan minta juga supaya kamu dimudahkan mengetahuinya, dan juga untuk melakukan hingga benar-benar sukses dunia akhirat. Harus ada akhiratnya. Kenapa? Sebab kamu takkan hidup selamanya di sini. Sebab kalau tidak, kamu cuma berhasil di dunia saja. Dan kamu tahu, kalau kamu juga bakal meninggal dan butuh bekal untuk akhirat. Lakukanlah doa ini setiap hari selama 3 hingga 7 hari. Dengan catatan kamu benar-benar khusyuk dalam melakukannya. Kalau nggak khusyuk, biasanya jadi lebih lama. Jika kamu juga belum mendapatkan itu selama 7 hari, tambah hingga 14 hari sampai 30 hari. Biasanya, dalam semingguan sudah ketemu kalau baca doanya sesuai cara yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, kemudian sampai 1 bulan misalkan belum juga ketemu, lupakan doa kamu. Kerja saja seperti biasanya, dan nanti perhatikan saja. Akan ada tanda-tanda yang mulai muncul. Dan setelah kamu benar-benar menemukan passion kamu, maka bersyukurlah. Nah, kemudian ada alternatif selain doa. Ada alternatif lain yang paling gampang. Saya sendiri pernah melakukannya dengan cara ini. Kamu bisa meminta orang terdekat kamu, teman kamu, keluarga kamu, melalui pesan singkat atau media sosial lainnya. Tanyakan tentang kelebihan dan kekurangan kamu. Tentunya kamu akan mendapati jawaban yang jujur dari teman kamu, dan catatlah itu semua. Kemudian yang ketiga, daftar hobi. Buatlah sederet semua hobi yang kamu suka lakukan. Seperti main biola, merias, menulis, bermusik, acting, membaca, dan sebagainya. Tulis semuanya. Kemudian beri skala antara 0 sampai 10. 0 artinya kamu tidak suka dan 10 kamu sangat suka. Dan angka di antaranya 2 sampai 8 atau 9 menunjukkan level seberapa tinggi kamu bergairah dengan aktivitas itu. Setelah itu pilih mana saja yang paling tinggi dan lakukan eksperimen terhadap masing-masing. Lakukan eksperimen itu selama 7 hari hingga 1 bulan. Kalau yang kamu lakukan, yang kamu ekspresikan, yang kamu eksperimenkan itu, kamu ternyata tenggelam dan bahagia, maka selamat. Kamu telah bertemu dengan passion kamu. Kemudian sebagai catatan terakhir, saya sangat menyarankan teknik apapun yang kamu gunakan, tetap gabungkanlah itu semua dengan doa tadi. Sebab doa itulah inti dari segala inti dan akan menghindarkan kamu dari melakukan hal-hal yang tidak perlu dan buang umur tentunya. Ya, saya sudah gunakan sendiri dan hasilnya memang luar biasa. Jadi kesimpulannya, lakukanlah 3 langkah ini atau pilih salah satu saja. Tetapi saran saya, sebaiknya lakukan dengan fokus metode yang pertama, lalu digabungkan dengan cara yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Saya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kalian. Sekian.